Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Masih semangat dan pastinya masih lanjut lagi kali ini barengan Andin. Dan Andin hadir di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama sahabat perempuan. Dan memang seperti yang kita tahu ya, bahwa kekerasan seksual menjadi isu yang krusial yang mengancam perempuan dan anak baik di ranah domestik maupun publik. Tidak terkecuali di lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan untuk pengembangan potensi dan kemampuan diri, justru menjadi tempat dengan jumlah kekerasan seksual tertinggi di lingkungan satuan pendidikan. Dan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih terus terjadi ya hingga saat ini. Sekolah, kampus, bahkan pondok pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk menuntut ilmu kini tidak lagi menjadi tempat yang aman dan dari pelaku seksual pastinya ya. Dan ini menjadi miris banget, apalagi para orang tua yang mempercayakan anak-anaknya untuk di sekolah di tempat yang nyaman, tapi masih ada bayang-bayang para pelaku kekerasan seksual ini. Dan untuk membahas ini semua sudah hadir dari sahabat perempuan yang akan berbagi bersama kita, sharing bersama kita bagaimana sih untuk pencegahan, bagaimana untuk penanganan dari kekerasan seksual anak di lingkungan satuan pendidikan. Untuk itu, Andin sapa dulu narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Mbak Putri Andani Prabasasi, Direktur Sahabat Perempuan yang biasa dipanggil Mbak Uci ya. Iya. Selamat pagi Mbak Uci. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik, selain Mbak Uci juga di sini kita kehadiran dari Mbak Dian Prihatini, Divisi Informasi Dokumentasi dan Publikasi dari Sahabat Perempuan. Selamat pagi Mbak Dian. Pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita ketemu lagi ya. Iya. Yang selalu kita tunggu-tunggu nih dari sahabat perempuan nih. Karena semakin kesini semakin kesana, kayaknya memprihatinkan sekali ya kekerasan seksual gitu. Oke, baik. Nah, kali ini Andin mau ke Mbak Uci dulu deh ya, sebagai Direktur Sahabat Perempuan. Kalau kita melihat kekerasan seksual di dunia pendidikan, untuk berita-berita yang berseliweran itu banyak banget ya, dari seluruh Indonesia, dari seluruh daerah. Nah, kali ini Andin pengen tahu kalau untuk kasus di Kabupaten Magelang sendiri seperti apa sih Mbak Uci? Silakan. Iya. Terima kasih Mbak Andin. Untuk kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Magelang itu pada umumnya itu sekarang tambah bervariasi ya. Bervariasi itu dan semakin meningkat dari tahun ke tahun itu meningkat, dan untuk tahun ini di Sahabat Perempuan itu sudah masuk kalau total itu ada 76 kasus dan 31 kasusnya itu kekerasan seksual. Oke. Ya. Dan kekerasan seksual itu sekarang tidak hanya menimpa perempuan dan anak perempuan, tapi ada juga yang laki-laki. Oke. Dan itu juga terjadi di satuan pendidikan yang kita ngomong tadi ya, di satuan pendidikan, ada juga yang di tempat lain, di keluarga sendiri juga ada. Tapi yang kita dampingi yang sebagian besar sekarang itu adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, Iya. itu kisaran umur berapa sih? Umurnya berkisar 7 sampai 15-an ya. 7 sampai 15-an. Oke, dan pelakunya itu adalah orang sekitar sendiri dan orang gitu. terdekat. Oke, wow, miris banget ya, karena memang yang menjadi ketakutan dari orang tua adalah saat mempercayakan ke sekolah untuk agar anaknya nyaman, aman untuk bersekolah, tapi ternyata memang ada ancaman-ancaman seperti itu ya. Iya. Oke. Dan itu juga sekarang merambah juga melalui media sosial. Oke. Iya. Itu gimana? Jadi ada juga yang disebarkan melalui media sosial kekerasan seksual seperti itu. Jadi tidak langsung ketemu pelaku dan korban, tapi pelaku dan korban melalui media sosial itu juga bisa terjadi kekerasan seksual. Oke, begitu ya. Dan memang sekarang modusnya sudah banyak sekali gitu. Nah, kalau untuk penanganan kasus yang di sekolah-sekolah yang saat ini ditangani oleh sahabat perempuan ya, khususnya yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Uci sendiri, itu seperti apa sampai saat ini perkembangannya, Mbak Uci? Kalau sampai saat ini mungkin Mbak Dian bisa nanti. Oh, Mbak Dian, oke, silakan Mbak. Sebetulnya kalau soal penanganan itu kami juga ada macam-macam juga ya Mbak, karena kan yang didampingi sahabat perempuan itu ada yang litigasi, ada yang non litigasi. Memang kalau untuk kasus kekerasan seksual anak kita tuh betul-betul mengedepankan untuk
harus nih ke jalur hukum gitu. Cuman di lapangan tuh ternyata juga ada beberapa yang memang kayak kecolongan gitu loh. Maksudnya ada kasus yang kemudian tidak selesai di ranah hukum, cuman yang sebagian besar yang kita dampingi, yang kami dampingi masuknya ke ranah hukum semua. Dan bahkan dengan undang-undang yang terbaru, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu kan apa ya Mbak, hukuman tuh betul-betul yang bisa maksimal banget. Dia nggak cuma nyasar untuk anak juga, tapi orang dewasa juga iya gitu. Jadi kayak angin segar gitu untuk kasus-kasus gitu kan, termasuk khususnya kalau yang kita dampingi soal kekerasan seksual anak, kita dampingi prosesnya dari awal, misal dari datang untuk konseling, pelaporan kayak gitu-gitu, prosesnya sampai sekarang ya kalau ditanya ada gimana ya, ada mudah ada susahnya gitu ya. Cuman bagaimana caranya kita mendorong korban dan keluarga untuk lanjut ke ranah hukum gitu, nggak cuma sekadar ya udah deh kita selesai di mediasi aja gitu. Jadi karena sayang banget udah ada undang-undangnya nih, masa sih selesai cuma gitu aja ya. Ini kan aib, nggak boleh kemana-mana gitu. Betul. Kan gitu kan. Oke. Berarti kalau untuk proses penyelesaiannya sendiri tetap harus maksudnya masih terus didorong oleh sahabat perempuan sendiri ya. Itu biasanya karena kan aib gitu juga gitu ya. Tapi gimana nih dari sahabat perempuan untuk terus mendorong gitu ya untuk para korban ini harus berani speak up. Kalau nggak ini nanti nggak ada efek jerak gitu ya. Susah juga sih ya. Iya betul. Bukan hal yang mudah ya, karena kan ini ada dua pihak nih, pihak korban dan juga pihak pelaku nih. Jadi kalau misal kita ngomongin kenapa kemudian mereka tidak mau melapor, biasanya ada ancaman. Kalau udah ketahuan nih ada ancaman dari pihak pelaku kayak gitu. Nah, yang dilakukan sahabat perempuan lebih ke memberikan motivasi dan dorongan gitu, bahwa kamu tuh dilindungi undang-undang nih gitu. Termasuk dengan keluarganya juga iya. Dan si pelaku mau ngancam apapun gitu, ya ini ada hukum negara hukum gitu kan. Kalau misal dia sampai mengancam, oh berarti dia mengiyakan dong bahwa yang dilakukan itu emang kekerasan seksual gitu kan. Nah, yang kita lakukan memang memberikan dukungan, dan itu juga nggak mudah Mbak. Karena betul. Jadi mereka harus menceritakan kasusnya, kronologisnya kayak gimana, yang dirasain apa gitu. Itu betul-betul apalagi kalau anak ya, komunikasinya kan misal mereka sudah mengalami kekerasan, terus tiba-tiba ada orang asing. Kami kan datangnya jadi orang asing ya, orang-orang baru gitu. Dan untuk terbuka dengan orang baru itu lumayan PR juga. Jadi prosesnya ya lumayan panjang gitu Mbak. Jadi yang kita sampaikan sih lebih ke dukungan ke mereka tuh dilindungi undang-undang, terus nggak usah takut sama pihak pelaku kayak gitu. Oke, tapi kalau untuk sampai saat ini ada tidak yang sudah sampai ke pemutusan pengadilan gitu sampai saat ini Mbak Uci? Ada beberapa kasus yang sudah sampai ke ranah hukum dan juga sudah ada putusan pengadilan. Itu kemarin untuk di satuan pendidikan itu kita ada yang 14 tahun ya Mbak. Ada yang 14 tahun, tapi juga ada yang di bawah 10 tahun juga ada. Iya, ada. Itu mungkin dulu sebelum ada undang-undang TPKS, tapi sekarang setelah ada undang-undang TPKS itu alhamdulillah di atas 10 tahun semua. Kemarin malah ada yang 16 tahun ya. 16 tahun itu melebihi dari yang ada di undang-undang. Di undang-undang kan maksimal 15 tahun, tapi ini karena memang orang terdekat dan korbannya adalah anak yang masih dulu kejadiannya di SD, itu jadi bisa kena 16 tahun. Di SD itu. Wow, miris ada juga banget yang ya. masih usia 4 tahun juga ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Ya, ini Mbak Uci, Mbak Dian, ini mungkin untuk sharing aja ya. Ini kan terkait tadi sudah disebutkan Mbak Uci bahwa ternyata ada kasus yang anak SD juga gitu. Nah, kalau anak SD sendiri kan belum tahu ya terkait dengan pendidikan seksualitas gitu ya. Nah, seperti apa sih para pelaku ini akhirnya modusnya gitu loh, akhirnya bisa melancarkan niat buruknya itu dan akhirnya anak seumuran segitu akhirnya menjadi korban gitu. Seperti apa itu? Biasanya kalau anak SD itu diiming-imingin, dikasih uang atau dijajake seperti itu. Terus kalau enggak nanti jangan bilang-bilang misalnya kayak gitu. Jangan bilang-bilang, nanti kalau bilang-bilang nanti kamu dosa, nanti kamu sekolahnya enggak naik kelas kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau udah seperti itu gimana nih Mbak Uci untuk sekolah mengatasi hal tersebut, karena ya kita nggak pernah tahu ya yang namanya predator itu kan pasti ada di mana-mana. Kita kan harus tetap aware gitu ya. Seperti apa itu Mbak Uci?
Kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah ada apa Mbak Dian? Permendikbud 46 ya. Permendikbud 46 dan itu di sekolah-sekolah itu dari mulai SD itu sudah ada kayak satuan untuk satgas. Jadi untuk pencegahan kekerasan seksual yang ada di tingkat sekolahan. Tapi memang untuk saat ini belum maksimal untuk implementasinya. Jadi masih sosialisasi gitu ya, masih sosialisasi diperkenalkan untuk pembentukan satgasnya untuk seperti itu. Jadi memang kita berharapnya ada kerjasama juga dari pihak dinas juga dari dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah itu kerjasama untuk pencegahan kekerasan seksual. Baik. Ini terkait dengan kekerasan seksualitas di dunia pendidikan ya. Mungkin saya ke Mbak Dian dulu nih. Mbak Dian, kan otomatis sahabat perempuan juga nggak bisa berjalan sendiri, perlu ada kontribusi dari stakeholder manapun gitu ya. Nah, mungkin ada gitu ya program dari sahabat perempuan untuk mengajak semua stakeholder untuk yuk kita bareng-bareng bersama-sama untuk mencegah gitu ya terjadinya kekerasan seksualitas di sekolah. Mungkin kerjasama dengan sekolah ataupun dinas-dinas, itu ada program apa aja sih kalau di sahabat perempuan sendiri? Kalau program secara khusus di sahabat perempuan tuh sebetulnya nggak ada Mbak. Cuman kalau untuk yang khusus di sekolah ya, kalau khusus di sekolah nggak ada gitu. Cuman beberapa kali sahabat perempuan juga diminta sama sekolah-sekolah untuk masuk ke ranah mereka untuk memberikan sosialisasi baik untuk guru-guru dan juga wali murid gitu, ke anak murid juga gitu. Jadi sebetulnya Permenristek Dikbud 46 itu kan bagian dari Merdeka dalam Belajar ya. Itu jadi dari program yang episode 25 atau berapa saya nggak tahu 1 sampai 24-nya atau episode 25 gitu kan. Nah, bagiannya kan ada itu. Nah, di dalamnya itu kan ada pencegahan, kemudian ada penanganan kayak gimana, terus kemudian ada pembentukan satgas juga. Nah, kalau di sahabat perempuan kan memang kami sudah terbiasa ya Mbak, maksudnya menghadapi kayak kasus-kasus seperti itu. Nah, kami diminta dari sekolah ini untuk memberikan sosialisasi berdasarkan dari permen itu, kemudian apa sih tugas-tugas entah guru, entah dari wali murid atau komite sekolah itu harus terlibat semuanya kan, karena sayang banget karena sudah ada permennya, tapi kalau misal dari sekolah misal ada kasus terus kemudian wah ini nggak bisa kayak gini, kasihan gurunya misal udah tua misal, atau kasihan ini sekolahnya, namanya baik sekolahnya tuh jadi tercoreng gara-gara ini, terus kemudian justru tidak berpihak kepada korban, malah meminta korban untuk mengundurkan diri dari sekolah. Nah, jeleknya tuh kan itu sebetulnya. Kami tuh berharap kalau misal ada satgas itu kan jadi wadah kalau misal ada kasus, terus kemudian nanti bisa dilaporkan gitu. Tapi takutnya ada kemungkinan yang buruk lagi justru malah jadi ada kayak ditutup-tutupi lapor, karena kan akhirnya ada wadahnya ya Mbak gitu. Itu sih kayak ketakutan yang semoga tidak terjadi gitu. Tapi hal-hal itu kan kita juga nggak boleh positif terus ya, mikirin resiko-resiko terburuknya gitu kan. Nah, kalau secara khusus sahabat perempuan sering diminta untuk memberikan pemahaman itu. Nah, yang kita sampaikan itu nggak cuma di isinya permen aja, tapi kayak bentuk kekerasan tuh apa aja sih, kekerasan seksual apa, terus kemudian pencegahannya kayak gimana, tanda-tandanya, traumanya, dampaknya kayak gitu. Jadi wali murid atau guru atau komite sekolah itu lebih paham lagi kalau misal melihat anak-anak tuh kok ada perubahan perilaku ya kayak gitu. Jadi lebih aware lagi ngelihat itu. Jadi lebih jangan-jangan dan harus memang harus membangun komunikasi antara orang tua dengan anak gitu. Bisa jadi komunikasi ditingkatkan, tapi tidak kemudian anaknya jadi kurang ajar sama orang tua. Sebagai teman tapi nggak yang kemudian kayak ngelunjak gitu kan. Bakal anak-anak zaman sekarang kan kadang sama orang tua ya gitulah. Mbak Andin tahu sendiri kan. Nah, kami berharapnya ada quality time orang tua dengan anak, tapi membangun bonding lagi lah kayak gitu. Baik, jadi sebenarnya nggak perlu takut ya kalau memang kita mau speak up, maksudnya untuk melaporkan misalnya terjadi sesuatu seperti itu. Bahkan mungkin kalau misalnya nggak berani ke kantor polisi nih, ya udah deh ke sahabat perempuan dulu ya, pasti bisa membantu ya dengan welcome gitu. Baik, dan Mbak Dian dan juga Mbak Uci, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, kita masih terus lanjut lagi ngobrolnya bareng Mbak Uci dan juga Mbak Dian dari sahabat perempuan. So pastikan Anda tetap stay tune di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok.
Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok. Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah. Bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres.
Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih terus barengan Andien tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama sahabat perempuan. Dan pastinya kali ini kita masih ngobrolin terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual anak di lingkungan satuan pendidikan bersama Mbak Uci, Direktur Sahabat Perempuan, dan juga Mbak Dian, Divisi Informasi Dokumentasi dan Publikasi. Kalau tadi Mbak Uci udah menjelaskan ke kita ya, ternyata memang di Kabupaten Magelang sendiri ada kasusnya dan sampai saat ini juga masih ada yang ditanganin. Dan kalau tadi Mbak Dian juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya yang menjadi kendala itu adalah kadang susah ya korban saat kita tangani gitu ya untuk mencari keadilan, tapi ternyata malah ya udah sih pasrah aja gitu ya. Tapi sebenarnya masih ada kendala lain ya Mbak Uci dan juga Mbak Dian. Seperti apa sih kendalanya Mbak Uci? Sebenarnya kendala itu banyak banget ya Mbak Dian ya. Oke. Salah satunya mungkin ini, misalnya pelaku itu adalah orang yang punya power, punya apa ya, punya tempat lah di Magelang misalnya. Lah itu kita butuh dukungan dari beberapa pihak untuk mendorong kasus ini agar bisa sampai ke pihak berwajib. Seperti itu. Jadi kita butuh beberapa misalnya audiensi, butuh untuk mepet keluarga korban agar berani untuk melaporkan, karena memang ancaman-ancaman dari orang yang punya power itu kan serem ya. Iya betul. Ada yang mau dikasih duit, ada yang mau diajak kemana, misalnya mau diberi apa seperti itu. Jadi kita agar si korban ini fokus untuk melaporkan, kita mepet juga ke korban. Jadi kita mengawal terus kasus ini sampai pelaku itu diambil pihak kepolisian. Dan ada juga misalnya untuk anggaran penanganan kasus untuk kekerasan seksual ini kan juga belum maksimal ya. Kalau di sini belum maksimal. Jadi kita memang masih butuh tempat aman, misalnya shelter seperti itu kan kita belum punya. Jadi kita untuk mengamankan korban ini kita butuh kerjasama dengan pihak lain agar korban ini bisa aman beserta keluarganya. Kalau misalnya rumah aman itu bisa nggak sih kerjasama dengan Dinsos gitu? Nah itu. Harusnya memang dari dinas sosial yang memfasilitasi untuk shelter, tapi memang untuk di Kabupaten Magelang belum ada shelter. Jadi kita masih ini pakai sewa, misalnya sewa nanti di mana, tapi tidak di blow up. Jadi tempat ini harus benar-benar tersembunyi, tempat ini harus aman seperti itu. Walaupun sebenarnya sahabat perempuan tetap welcome ya mencarikan tempat aman gitu ya. Jadi nggak perlu takut para korban ini gitu. Karena semuanya dilindungi untuk saksi korban itu semuanya dilindungi undang-undang. Siap, baik. Mbak Uci dan juga Mbak Dian, ini kan memang terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, satuan pendidikan. Pastinya sebagai orang tua kita juga harus membekali anak-anak gitu ya, terkait dengan edukasi seksual gitu ya. Khususnya ini kan tadi Mbak Uci, Mbak Dian juga sudah menjelaskan bahwa ternyata di SD juga terjadi seperti itu. Tapi kadang ada orang tua yang merasa, masih tabu untuk ngajarin anak-anak kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Dian sendiri seperti apa sih kita sebagai orang tua menyampaikan, memberikan edukasi kepada anak-anak? Silahkan. Sex education itu kan di kita masih yang seperti yang Mbak Andin sampaikan ya, memang masih tabu. Harus dengan bahasa yang ramah anak lah istilahnya. Kalau
sebetulnya kan memang sudah ada kampanye, ada lagunya itu yang dipegang, yang jangan jangan dipegang itu kayak gitu-gitu. Sebetulnya itu kan bagian dari kampanye untuk pencegahan kekerasan seksual juga kan, karena modus di kalau di satuan pendidikan, kalau tingkatnya SD, bahkan kan pernah yang kami dampingi itu kejadian di sekolah. Modusnya itu si gurunya itu ngelakuin itu sebagai bentuk kasih sayang ke anak. Nah, bentuk itu kan gak harus dengan sentuhan ya, perhatian sebenarnya, nanyain misal gimana kamu kayak hari ini, kayak gimana kabarnya, kayak gitu-gitu. Gak harus dengan sentuhan, sedangkan yang terjadi itu kan mereka tuh seolah-olah kayak membolehkan guru itu megang, bahkan itu lawan jenis kayak gitu. Nah, sebetulnya modal dari rumah itu, yang terpenting modalnya kan dari rumah nih Mbak. Maksudnya kita nggak bisa pasrah bongkoan ke sekolah nih, karena sebagian orang tua itu, yaudahlah anakku udah di sekolah, berarti tanggung jawab sekolah. Ini kalau terjadi apa-apa sekolah yang tanggung jawab gitu. Nah, untuk hal seperti itu kan sebetulnya dari rumah itu modal awal. Jadi nggak boleh ada orang sembarangan pegang, meskipun itu anggota keluarga, apalagi itu orang luar kayak gitu, bagian-bagian tertentu yang nggak boleh dipegang kayak gitu. Sesederhana itu, cuman ini masih jadi PR juga. Kadang ada mungkin orang tua tuh kadang kan tidak terbiasa komunikasi dengan anak untuk mengingatkan sesuatu yang agak-agak kesana, ada ketakutan atau apa gitu. Jadi kami harap sih orang tua lebih aware lagi gitu, karena orang tua sudah memikirkan bahwa sekolah ini tempat yang paling aman nih untuk anak-anakku. Udah deh, aku di rumah santai-santai, kerjaan rumah aku selesaiin gitu, semua tanggung jawab guru gitu. Nah, ternyata kan nggak gitu juga. Guru bahkan bisa satu kelas dipegang satu guru, itu berapa murid nih, dengan berbagai karakter yang macam-macam gitu. Nah, balik lagi ke rumah, kalau soal sex education itu tuh, kalau sekolah mungkin mendukung, tapi modelnya dari rumah, dan itu harus diingetin lagi soal, apalagi kalau anak-anak sekarang itu kan menstruasi atau masa puber itu kan jauh lebih cepat ya Mbak. Iya, benar itu sekali. Saya nggak tahu entah secara mentally atau asupan nutrisi yang mungkin gizinya berlebih, saya tidak tahu, tapi anak kelas 3 aja kadang udah ada yang menstruasi. Nah, itu kan ngikutin juga dengan hasrat atau maksudnya dewasa lebih cepat lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu juga jadi antisipasi juga bahwa orang tua juga harus aware soal itu. Kalau anak harus berteman sama temennya tuh kayak gimana sih, sama angkatan tuh kayak gimana, apalagi ada orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Kasih sayang dari rumah itu tuh harus banget Mbak, karena yang pengalaman dari kami, sebenarnya itu kejadian yang kasus yang kemarin yang di Gorontalo kalau tidak salah, yang siswi ketua OSIS yang sama gurunya kan dia itu kan yatim piatu nih, otomatis kan dia tidak memiliki kasih sayang orang tua kan. Nah, si gurunya ini memanfaatkan kondisi si anak ini, kemudian seolah memberikan kasih sayang. Nah, kalau misal yang memberikan kasih sayang itu orang yang benar, itu bagus banget. Tapi tidak sedikit orang jahat yang kemudian memanfaatkan itu. Nah, kalau misal di rumah itu nggak dapet kasih sayang, terus tiba-tiba nih ada oknum guru, tenaga pendidik yang memang udah otaknya jahat aja gitu di sekolah, wah nih anak tuh kayak seringnya kok diem aja ya, kayak kurang perhatian. Terus modusnya ngasih perhatian, tapi ternyata arahnya ke sana. Kita nggak ngelihat ini semua guru kayak gitu, tapi memang ada orang-orang jahat, maksudnya oknum guru gitu atau tenaga pendidik yang memang tidak baik gitu. Nah, antisipasinya memang dari rumah. Jadi kasih sayang itu perlu, komunikasi kemudian memberikan pengertian apa yang harus dilakukan kalau misal dipegang sama orang harus kayak gimana, teriak atau kayak gimana gitu. Iya, mungkin bisa jadi juga tadi kayak Mbak Dian bilang, ini kayaknya pubernya cepet banget, apa mungkin karena efek medsos juga nggak sih, teknologi juga nggak sih? Betul. Seperti apa Mbak? Aduh, kayak pusing nggak sih Mbak? Kayak Mbak Anin tadi sampaikan, kita tuh semakin kesini semakin kesana. Iya betul. Akses kita tuh dipermudah banget Mbak. Maksudnya kita ngomongin soal nggak usah di kota-kota besar. Magelang ini kan bukan termasuk kota yang modern banget ya dibanding dari Jakarta gitu. Tapi kita di Jawa nih, bener-bener aksesnya tuh gampang banget, sinyal bagus banget, akses paket data murah. Kita bandingin deh sama di luar Jawa misal NTT misalnya. Iya, NTT misal. Nah, kita tuh betul-betul semua bisa diakses lewat HP, dan anak itu jauh lebih pintar daripada orang tua. Bener banget. Jadi itu betul-betul yang bahkan saya pernah sosialisasi di SD, terus kemudian gurunya, Mbak, nih anak tuh bisa loh buka situs porno, bahkan saya nggak tahu, saya minta tolong sama dia cara bukanya kayak gimana. Nah, itu dampak buruknya si sosial media atau
teknologi sebetulnya ya. Betul. Kalau misal ya, dia banyak manfaat Kak, tapi saat kita nggak bisa memfilter mana sih Betul. yang baik untuk anak, mana yang enggak gitu. Dan bahkan sosial media itu kan ada batas minimal usia kan ya Mbak. Kalau nggak salah 17 atau 16. Iya, 12 harusnya gitu. seperti ada itu. beberapa yang Iya. range-nya beda-beda gitu. Nah, tapi kan itu kita daftar juga nggak harus pakai KTP dong. Iya. Jadi maksudnya kita masukin data aja juga gampang banget. Iya. Sekarang anak-anak SD udah punya dong Mbak TikTok, Instagram, Twitter Twitter, bahkan iya. kalau di Twitter itu Mbak luar biasa banget. Mungkin Mbak Anin tahu juga Iya. kan, maksudnya Lebih gampang segalanya. aksesnya. Kalau kita ngeklik nih yang jadi trending, isinya apa? Ya, tuh seperti kayak gitu. Iya, ya promo-promo yang jelek-jelek gitu Iya, loh. betul. Wah, ini nggak perlu pakai VPN apa sih istilahnya buat Iya. bobot itu tuh udah tahu gitu loh. Jadi segalanya tuh bisa dengan mudah. Cuman salah sasarannya karena yang pakai itu nggak cuma orang dewasa Betul. gitu. Anak-anak kecil sekarang udah gampang banget untuk mainan sosial media. Iya, jadi memang PR orang tua dan juga tugas orang tua untuk zaman sekarang itu benar-benar berat ya. Iya, betul. Oke, baik Mbak Dian dan Mbak Uci, sudah ada pertanyaan yang masuk di 081578989968. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uci dan juga Mbak Dian. Saya Afif yang ada di Gunung Pring Muntilan. Saya mau tanya, kalau untuk sahabat perempuan sendiri, apakah juga mengawal kekerasan seksual terhadap laki-laki? Karena memang tidak hanya perempuan saja yang mengalami hal itu. Dan untuk sampai saat ini ada nggak sih dari sahabat perempuan yang sedang menangani kekerasan seksual terhadap laki-laki, entah itu mungkin untuk anak di bawah umur begitu? Silahkan, mungkin Mbak Uci. Iya, untuk Mas Afif ya, untuk sahabat perempuan iya kita mengawal untuk kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki. Oke. Saat ini kita juga sedang mendampingi untuk korban itu kekerasan seksual, dia usia SMP ya, usia SMP, dia masih sekolah SMP, itu korbannya ada beberapa dan itu termasuk kekerasan seksual sodomi. Gitu. Jadi kita mendampingi dari BAP di kepolisian, juga kemarin kita juga mendampingi sampai ke rumah sakit RSJ, ke RSJ itu karena memang butuh untuk konseling psikiater seperti itu, dan juga kita butuh visum untuk, karena beda ya untuk laki-laki dan perempuan beda, jadi kita visumnya harus ke Semarang. Oke. Dan itu di pondok pesantren. Iya. Pondok pesantren Di itu. pondok pesantren. Nah, kalau untuk pelakunya sendiri sudah ditangani polisi? Alhamdulillah saat ini sudah ditangani polisi dan kemarin sudah sidang juga. Oke, siap. Ini yang sangat mengerikan ya, pondok pesantren loh. Iya. Yang Itu kan satuan pendidikan juga. Iya, dan backgroundnya adalah agama gitu ya. Kita nggak habis pikir banget gitu. Sekarang memang nggak harus formal informal, tapi semuanya itu memang kita harus menjaga dari predator kekerasan seksual, pelaku. Bener katanya Mbak Dian ya, niat jahat itu selalu ada ya setiap orang gitu. Ada kesempatan, nggak ada kesempatan, ada. Betul sekali. Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk Mbak Uci dan Mbak Dian. Selamat pagi, saya Erni. Saya berumur 15 tahun. Saya punya teman yang seumuran dengan saya. Dia hamil di luar nikah dengan pacarnya yang juga seumuran dengan dia. Dan orang tua tidak terima dan ingin melaporkan si pacar. Nah, kalau yang dilaporkan itu orang tua atau pacarnya ya? Karena memang pacarnya masih di bawah umur, dan apakah yang masih di bawah umur itu bisa dilaporkan? Oke, mungkin ke Mbak Dian, silakan. Yang dilaporkan pacarnya ya? Oke. Dia umur berapa tadi? 15 tahunan. Nah, yang kami dampingi juga sama Mbak. Jadi itu mau pelakunya orang dewasa atau anak tetap bisa dilaporkan. Cuman akhirnya nanti di hukumannya ya Mbak, biasanya ada perbedaan seperti itu. Jadi kalau misal Mbak siapa tadi, Erni ya? Erni. Kalau misal memang mendapat informasi bahwa orang tuanya mau melaporkan, itu bisa banget gitu. Sekarang gini, anak umur 15 tahun itu masih jadi tanggung jawab keluarga dong. Oke, ya kan? iya betul. Dan negara masih melindungi, ada undang-undang perlindungan anak gitu. Kalau misal orang tuanya melaporkan, ya memang wajar gitu. Ya aku nggak terima dong anakku dihamili sama pacarnya gitu. Dia masih anak. Kalau mau lapor aja gitu orang. Kita Cuman siap dampingi. kami siap dampingi. Dan memang akhirnya karena dia masih anak, yang melaporkan memang orang tuanya, tapi yang dilaporkan memang si pacarnya ini gitu. Karena nanti biasanya make ke undang-undang tindak
pidana kekerasan seksual karena belakangan ini di Polresta Magelang itu walaupun itu pelakunya entah dewasa atau anak sekarang makanya di undang-undang baru semua Mbak. Berarti sudah ada undang-undang baru gitu ya? Iya, yang 2022. Oke, jadi ini memang harus diedukasi juga nih Mbak sekolah-sekolah. Kalau Anda menghamili anak orang gitu ya, ada undang-undang ya. Jangan sampai anak orang gitu ya. Iya begitu, karena ini ada undang-undangnya jadi mau. Tapi gini Mbak, saya boleh nambahin? Boleh silakan. Anak-anak zaman sekarang itu pinternya luar biasa. Pinternya luar biasa, pinter keblinger. Nah, yang pernah dengar yang kasus di Palembang, yang anak 4, dia memperkosa satu anak sampai dibunuh, sampai mati. Dan bahkan saat di TKP itu dia ngelihat di situ dengan muka bahagia. tanpa dosa. Saya tuh takutnya gini, karena kan ada hukuman berbeda nih, yang pelakunya orang dewasa ataupun anak. Saya takutnya mereka sudah paham soal itu. Halah aku anak, nanti hukumanku juga nggak berat gitu. Banyak PR banget, maksudnya gini. Undang-undang perlindungan anak tuh kayaknya harus direvisi lagi bisa jadi kan. Maksudnya gini, anak seusia itu tuh nggak menjamin usia otaknya tuh segitu. Jangan-jangan dia lebih dewasa ketimbang di usianya. Untuk hasrat ya, maksudnya pikiran lain-lain gitu. Kalau anak pada umumnya kan nggak mungkin ngelakuin hal itu ya. Tapi ini PR buat negara punya PR nih, karena kalau kita ngomongin dia kan anak juga, dia harus dilindungi. Iya betul, tapi kalau ngomongin soal nalar, ini gimana sih anak segitu udah kepikiran memperkosa bahkan membunuh, kondisi sudah meninggal kemudian disetubui kayak gitu, itu kalau dinalar kayaknya juga nggak bisa gitu. Nah itu PR lagi. Takutnya itu tadi Mbak, anak-anak zaman sekarang tuh jauh lebih pintar, lebih paham soal undang-undang juga. Ngerasa aman bahwa aku anak ngelakuin nanti nggak bakalan deh, paling nanti disuruh rehabilitasi doang, paling suruh wajib lapor. Belum nanti kalau disuruh wajib militer gimana nih? Nah loh dikirim tuh ya Korea Utara ya, aduh. Nah tadi kan Mbak Dian sendiri mengatakan bahwa sebenarnya undang-undang anak ini memang harus diperhatikan lagi, harus digodok lagi ya, bisa dibilang seperti itu. Iya betul. Nah kalau menurut sahabat perempuan sendiri, apakah negara sudah berperan secara maksimal dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan? Silakan Mbak Uci. Maksimal belum ya? Langsung ya dijawab belum ya. Sudah masih berperan tapi belum ya. Sudah berperan tapi belum maksimal. Jadi PR-nya itu masih banyak sekali untuk negara, bagaimana caranya agar korban-korban kekerasan seksual ini bisa mendapatkan hak dan keadilan untuk mereka. Jadi ya harus banyak banget deh pokoknya. PR-nya banyak banget. Kalau khusus di sekolah kan tadi ada yang Permenristek yang 46 itu ya. Cuman kan aturan itu kan hanya kayak pencegahan, terus kemudian penanganan, sistemnya kayak jadi rujukan. Kalau ada kasus mungkin kerujuk ke Polres atau ke sahabat perempuan gitu. Tapi dan pembentukan satgas itu sudah baik banget. Karena sebelumnya nggak ada, berarti kan negara sudah waspada atau aware lah terkait dengan kekerasan seksual di satuan pendidikan gitu. Cuman kita juga pengen bukti nyata gitu ya, nggak cuma tertulis kemudian ada satgas. Satgas itu ada karena memang wajib harus ya. Karena wajib doang gitu. Tapi wajib tapi juga harus tahu kayak kerjanya apa sih, jangan-jangan cuma kalau nanti nggak ini entah akreditasi diturunin atau kita nggak tahu ya. Nah kayak gitu kami berharapnya nggak cuma soal kewajiban aja, tapi paling tidak mereka tahu harus kayak gimana kalau ada kasus gitu. Paling tidak komunikasi deh sama sahabat perempuan. Kami terbuka kalau misalnya ada kasus. Kami sih berdoa nggak ada kasus ya Mbak, tapi bukan karena orang-orang tuh nggak mau lapor gitu. Kita ngomongin soal banyak atau sedikit itu tuh bukan soal ada enggaknya ngeri banget gitu. Tapi kita kan juga harus realistis ya Mbak, bahwa bersyukur banyak yang lapor berarti udah berani lapor gitu. Tapi jangan ngayem juga kalau nggak ada. Jangan-jangan nggak ada tuh karena memang nggak berani kayak gitu. Karena memang padahal banyak. Iya, karena ngerasa juga sih sebenarnya udah darurat banget nih ya dengan melihat kasus-kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Aduh miris banget bener-bener. Ya jadi saya juga orang tua soalnya. Jadi aduh ngeri-ngeri sedep. Oke baik Mbak Uci dan juga Mbak Dian, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita break dulu dan pastinya sahabat Gemilang jangan kemana-mana. Pastikan Anda terus bergabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagungan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi.
Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dev, kenapa sih? Kok kayaknya pusing banget? Ini nih, bestiku dari Lampung mau main ke Magelang. Dia tanya-tanya tempat wisata yang bagus di sini. Oleh-oleh yang enak. Banyak banget deh pertanyaannya. Lu tahu kan aku kudet soal kayak gitu? Oh alah, itu permasalahannya. Tenang aja Dev, sekarang kan ada aplikasi Jelajah Magelang. Di sini banyak produk UMKM menarik yang bisa dijadikan oleh-oleh dan tentu aja ada banyak daftar tempat wisata kece di Magelang. Wah, praktis ya Nit daripada cari-cari di sumber yang gak jelas kan ya? Iya bener banget, buruan download di Play Store sekarang. Jelajah Magelang merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang destinasi wisata di Magelang hingga deretan UMKM anti mainstream di Magelang. Bagi Anda pelaku wisata atau pelaku UMKM di Magelang, dapat mempromosikan produk secara gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Ayo, segera download aplikasi Jelajah Magelang di Play Store atau kunjungi website jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak De pinter ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan gak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Keliteh. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, kelitih, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan kelitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke baik Sobat Gemilang, lanjut lagi masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama sahabat perempuan dan pastinya masih bersama Mbak Uci, Direktur Sahabat Perempuan, dan juga Mbak Dian, Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi. Tadi kita udah ngobrol banyak ya terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan dan seperti apa harusnya orang tua untuk ikut membantu gitu ya, mengkontrol anak-anaknya karena memang pengaruh zaman sekarang itu ya ampun luar biasa banget dan ini menjadi PR terbesar orang tua. Oke, saya langsung ke Mbak Uci dulu nih. Mbak Uci, gimana sih bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan? Silahkan Mbak. Untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan tadi juga sudah disampaikan Mbak Dian dengan adanya Permendikbudristek 46 itu insya Allah nanti akan bisa menekan angka kekerasan seksual. Semoga saja Satgas yang sudah dibentuk di sekolah-sekolah yang sudah kemarin Mbak Dian juga yang sosialisasi di sekolah-sekolah Mbak Dian terlibat langsung ya di situ ya, dilibatkan langsung. Semoga nanti bisa berjalan maksimal dan tidak hanya merujukkan aja tapi juga mereka melakukan aksi untuk mencegah
adanya kekerasan seksual di tingkat sekolahan seperti itu. Terutama untuk ini tingkat universitas juga. Misalnya ada pelaku yang dosen atau staffnya di situ itu tetap harus dilaporkan, jangan malah ditutup-tutupi seperti itu. Jadi terbukalah untuk, kan kita ada kerjasama nih dengan universitas yang ada di Kabupaten Magelang, itu terbuka aja dengan kami, nanti kita akan bantu untuk pendampingan, untuk rehabilitasi untuk si korban. Iya, karena memang kalau dari korban sendiri udah psikisnya udah kena ya. Iya, karena memang dia pun kalau untuk lapor sendiri kebanyakan itu tidak berani, karena takut nanti misalnya bayar, takut nanti malah dia disalahkan lagi, seperti itu. Kan masih ada nih APH yang agak bias gender juga, jadi kita memang harus mengawal pendampingan untuk korban. Oke, baik. Sekaligus melanjutkan ya Mbak Uci, harapan kedepannya terkait dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan, silahkan. Semoga nggak ada lagi kekerasan seksual di satuan pendidikan, dan semoga kalau misalnya ada yang menjadi korban, laporlah, jangan takut untuk melapor, karena untuk korban itu semuanya fasilitas gratis. Dari misalnya dia butuh psikolog, dia butuh untuk visum, dia butuh untuk pendampingan, itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau nanti misalnya ada yang mengaku-ngaku memungut biaya atau apa, nanti bisa dilaporkan ke Sahabat Perempuan atau ke Dinas Sosial di P2 TP2A atau di Polres. Jadi memang harapannya pokoknya jangan ada ya. Oke, jadi kalau memang ada niat untuk melaporkan gitu, jangan pernah takut. Kalau itu semua tadi gratis ya, untuk visum, untuk laporan gitu ya. Mungkin ini yang di pikiran orang gitu ya. Aduh, nanti pasti keluar biaya juga nih, gitu kan. Ada kayak gitu ya. Jadi takut untuk lapor. Iya, baik. Oke, Mbak Dian, mungkin untuk menambahkan Mbak Uci ya terkait dengan harapan kedepannya ya terkait dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan, sekaligus memberikan pesan-pesan kepada sahabat Gemilang di rumah ya untuk tetap berani speak up apapun itu, mungkin di lingkungannya atau seperti apa, silahkan. Harapannya sih tadi udah disampaikan Mbak Uci, paling tambahannya lebih ke ini ya, satuan tugas yang di sekolah itu betul-betul bekerja maksimal gitu ya, maksudnya tidak berusaha untuk kemudian menutupi karena dianggap bahwa itu mencoreng nama baik sekolah, bisa jadi, tapi paling tidak bagaimanapun ini tetap korban. Kadang kan pelaku itu kan membela diri gitu kan, keterangan playing victim justru entah bilang bahwa anaknya yang ngedeketin atau apa gitu. Kita harus ngambil dari sisi korban adalah korban gitu. Kamu mau bilang bahwa dia karena ini itu, tapi kamu tanya sama si korban, kalau dia ngerasa jadi bener-bener korban, ya udah dia korban gitu, nggak usah ngedengerin itu. Peran sekolah tuh bener-bener harus banget gitu. Nah, seperti yang Mbak Andin sampaikan tadi, speak up, nggak mudah memang, tapi memang perlu dukungan dari sekolah juga untuk bilang dibalikkan ada sosialisasi itu, anak harus kayak gimana nanti kalau misal mengalami gitu, dan didampingi juga kalau memang nggak mampu bisa ngerujuk ke Sahabat Perempuan gitu, dan jangan ngayam kalau misal tidak ada. ini belakangan kan kasus ada di satuan pendidikan kan banyak banget ya Mbak, maksudnya kami berharapnya itu ini loh, ada kasus-kasus yang memang bisa ke ranah hukum, itu jadi kayak contoh, nggak usah takut untuk ngelapor gitu, ada yang melindungi, negara tuh bertanggung jawab loh sama korban-korban ini, jadi nggak usah takut, segalanya gratis, nggak dipungut biaya, pokoknya kalau misalnya ada kekerasan entah ngelihat atau mengalami sendiri, jangan takut untuk melapor gitu, karena kita dilindungi sama undang-undang. Siap Mbak Dian. Terakhir Mbak Dian, kalau misalnya kita mau ke Sahabat Perempuan nih, pengen main, alamatnya di mana, atau mungkin kita ingin melihat informasi-informasi terkait dengan Sahabat Perempuan, di mana? Silakan. Ya, kantor kami ada di Dusun Dangean Mbak, Desa Gulon Salam. Itu kantor kami. Kalau misal mau main boleh, mau sekadar untuk curhat doang boleh banget. Atau misal kalau dari pihak sekolah atau apa ingin ngisi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan atau anak, itu kami siap gitu, dan tidak ada biaya juga gitu, kami siap untuk membantu, karena kan kita juga sama-sama masyarakat sipil yang memang bertanggung jawab atas kasus gitu ya. Jadi kita mengupayakan untuk semua orang terlibat dalam pencegahan ataupun penanganan kekerasan kayak gitu. Nah, untuk informasi kami ada di Instagram, Twitter, sama di Facebook. Itu di Sahabat Perempuan _Magelang. Ada web juga. Ada website juga, website-nya. Kemarin memang sempat off, jadi
postingannya tidak sebanyak dulu gitu. Nanti kami coba untuk maintenance lagi gitu ya. Tapi kalau misal mau menghubungi sahabat perempuan, kami tidak bisa untuk share nomor WA ya, karena memang nggak ada. Mungkin di nomor kantor aja, ada di nomornya 0293 585 573. Oke, baik, siap. Jangan lupa ya untuk main ke sahabat perempuan kalau memang ingin konsultasi ataupun mungkin ingin minta bantuan ya, langsung aja di Gulon pastinya ya. Andin kalau berangkat kerja lihat kok itu kantornya ya. Mampir ya. Main aja Mbak, mampirnya main. Siap, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk sahabat perempuan, terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Uci, kontribusinya luar biasa. Luar biasa sekali untuk bisa membantu para korban yang memang membutuh bantuan ya. Semoga seperti harapannya Mbak Uci tadi tidak ada lagi. Ya, miris banget kalau ngelihat ini. Kami juga berterima kasih sama Gemilang juga, Radio Gemilang, karena betul-betul mendukung kami sekali gitu. Ini kan bagian dari promosi apa ya istilahnya, kampanye Mbak, maksudnya memberikan atau menyiarkan ke masyarakat bahwa ini loh ada kasus, kemudian harus kemana, kayak gimana gitu. Kami berharapnya kedepannya juga kita masih kerja sama terus gitu ya. Siap, baik, ditunggu terus pokoknya, kalau nggak sebulan sekali lah gitu ya main. Oke, baik Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama sahabat perempuan di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, dan pastinya saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan